Di balik aroma gurih dan pedas yang menggoda, ada sebuah kedai seblak yang menyimpan rahasia mengerikan. Banyak orang datang, banyak juga yang tak pernah pulang. Malam ini, mari kita buka lembaran kisah gelap tentang seblak berdarah. Sebuah cerita pesugihan yang menjadikan mangkuk berisi makanan pedas itu penuh dengan darah, kutukan, dan kematian. Malam itu, jalanan sempit di Kampung Ciberem sepi. Hanya terdengar deru motor yang lalu lalang dan sesekali gonggongan anjing. Di sudut gang, terdapat sebuah kedai kecil yang selalu ramai, walau jam sudah menunjuk pukul 10 malam. Namanya sederhana, Seblak Busari, tapi keanehannya membuat orang kampung penasaran. Raka, pemuda 22 tahun yang baru pindah ke daerah itu, berjalan mendekat. Lampu kedai temaram, tapi aroma kuah seblak yang pedas dan hangat menyeruak hingga gang. Ia tertarik karena meski malam sudah larut, kedai itu tetap dipenuhi orang-orang yang tampak menikmati seblaknya dengan lahap. Raka memesan semangkuk seblak kerupuk kering dengan ekstra pedas. Saat Busari menyiapkannya, matanya sesekali melirik ke arah Raka dengan tatapan aneh, seolah menimbang sesuatu. "Ini pedas, tapi enak. Jangan takut," kata Busari sambil tersenyum tipis. Raka duduk di sudut, menikmati aroma kuah yang mengepul. Namun saat ia pertama kali menyeruput, rasa pedas itu terasa berbeda, lebih tajam dan membuat lidahnya terbakar sedikit. Tak hanya itu, ada rasa aneh, pahit, hampir seperti logam, mengalir di tenggorokannya. Di sudut lain, seorang pelanggan tiba-tiba terdiam, menatap kuah seblaknya dengan mata membulat. Ia menggigil dan menutup mulutnya, menahan sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang lain menatap dengan gelisah, tapi tak ada yang berani bertanya. Raka merasa ada yang salah. Ia menoleh ke arah Busari, tapi wanita itu sibuk menyiapkan pesanan lain. Wajahnya tetap datar, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang gelap. Tak lama kemudian, lampu kedai berkedip beberapa kali. Udara menjadi lebih dingin. Dari dapur terdengar bunyi panci jatuh, padahal tak ada yang menyentuhnya. Raka menelan ludah, merasakan ketegangan di udara. "Semua baik-baik saja?" tanya Raka ragu. Busari tersenyum tipis. "Hanya sebentar, biasa begitu kalau malam datang. Rasakan saja seblakmu, jangan khawatir." Raka mencoba menenangkan diri, tapi semakin ia menyeruput kuahnya, semakin terasa aneh. Ada rasa panas dan dingin bersamaan, seperti ada sesuatu yang menempel di lidah dan tenggorokannya. Tiba-tiba, seorang pelanggan yang duduk di meja sebelahnya teriak. Tangannya memegang mulut, matanya menatap kuah seblak di mangkuknya dengan ketakutan. Darah segar mulai menetes ke mangkuk seblak itu. Tapi wajah pelaku tampak kaku, tak sadar akan darahnya sendiri. Raka panik. Ia menoleh ke Busari, tapi wanita itu menatapnya dengan mata kosong. Senyum tipisnya mengerikan. "Mau kaya, harus bayar harganya," katanya pelan, tapi suaranya terdengar seperti bergema di seluruh kedai. Raka menatap kuah di mangkuknya sendiri. Sekejap, warna kuah berubah, merah pekat, seperti darah. Paniknya semakin jadi. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya terasa berat, seolah menempel ke lantai. Lampu kedai berkedip lagi, dan bayangan aneh muncul di dinding. Bayangan itu menggerakkan tangan seolah ingin mengambil sesuatu dari setiap mangkuk seblak. Raka menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Di luar, angin malam bertiup kencang, membawa aroma kuah pedas yang bercampur dengan aroma besi. Semua pelanggan di kedai itu tampak tenang lagi, seperti tak ada apa-apa. Hanya Raka yang merasakan ketegangan itu. "Ini baru awal," gumam Busari di dapur. Matanya menatap Raka dengan intens. Kuah seblak berdarah, siapa yang pertama mencoba akan tahu harganya. Raka menelan ludah. Ia menyadari
Kedai seblak ini bukan hanya tentang rasa pedas atau hangatnya kuah. Ada sesuatu gelap, mengikat, dan haus akan jiwa di balik setiap mangkuk. Malam itu, rasa penasaran Raka berubah menjadi ketakutan murni. Ia bertekad, besok ia harus tahu rahasia kedai ini, meskipun hatinya bergetar ketakutan. Tapi malam itu, ia hanya bisa duduk, menatap kuah seblak yang perlahan berubah merah dan merasakan sesuatu yang mengintai dari dalam mangkuknya sendiri. Lampu berkedip terakhir, dan suara panci jatuh terdengar lagi dari dapur. Raka menutup mata, berharap ini hanya mimpi, tapi aroma kuah pedas berdarah itu tetap melekat di hidungnya, dan hatinya tahu, kedai seblak ini menyimpan rahasia yang akan membahayakan siapapun yang berani mencoba. Keesokan harinya, Raka tak bisa menghapus bayangan malam sebelumnya dari pikirannya. Aroma kuah seblak berdarah itu masih terngiang di hidungnya, dan wajah Busari yang menatapnya dengan mata kosong terus menghantui. Ia duduk di meja ruang tamu kosnya, menatap layar ponsel tanpa fokus. Akhirnya, Raka memutuskan untuk menyelidiki kedai itu lebih dekat. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik kuah seblak itu. Malamnya, ia kembali ke gang sempit tempat kedai Busari berdiri. Kali ini, kedai tampak lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan datang dan pergi dengan cepat, tapi ada satu hal aneh. Tak ada yang pernah membeli minuman, hanya seblak, tanpa ada yang membayar tunai secara normal. Semua orang membayar dengan pecahan koin yang berkilau aneh, seolah baru dicetak. Raka duduk di pojok, memperhatikan Busari menyiapkan kuah. Ia mencatat setiap gerakannya. Saat panci besar dituangkan ke mangkuk, Raka melihat cairan gelap menetes dari bawah meja dapur. Tapi Busari tidak memperhatikannya. Hanya ia yang bisa melihatnya. Seorang pelanggan tiba-tiba menunduk, menatap kuahnya, dan terdengar suara bisik halus seperti desahan dari dalam mangkuk. Raka merinding, tapi tetap mengamati. Setelah semua pelanggan meninggalkan kedai, Raka memberanikan diri mendekati dapur. Panci besar yang tadi digunakan masih hangat. Ia menunduk dan melihat ke bawah meja. Seketika, darah segar terlihat mengalir perlahan, membentuk simbol aneh yang samar di lantai. Ini tidak normal, gumam Raka, tangannya gemetar. Ia mencoba menyentuh simbol itu, tapi seolah ada kekuatan yang menahannya. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang. Raka menoleh dan Busari berdiri di pintu dapur dengan senyum tipis. Tahu terlalu banyak, tapi kalau ingin kaya, kau harus ikut, katanya pelan, suara yang bergema di seluruh kedai. Raka menunduk, jantungnya berdegup kencang. Apa maksud ibu? Apa yang terjadi di sini? Teriaknya. Busari menatapnya dingin. Kuah seblak ini dibuat bukan hanya dari bumbu dan kerupuk. Ada sesuatu yang kau tidak tahu. Sesuatu yang memberi kekayaan instan, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Raka menelan ludah. Ia menyadari rahasia kedai ini jauh lebih gelap daripada yang dibayangkan. Harga? Apa maksud ibu dengan harga? Nyawa, darah, jiwa. Semua orang yang datang, kadang mereka meninggalkan sesuatu tanpa sadar, jawab Busari. Ia melangkah ke arah Raka, tangannya menunjuk ke panci besar. Mau lihat rahasianya? Raka menunduk, jantungnya terasa seperti berhenti. Namun rasa penasaran mendorongnya. Ia mengangguk pelan. Busari menyingkap kain penutup panci. Kuah seblak tampak biasa dari atas. Tapi saat Raka menatap lebih dekat, ia melihat bayangan samar di dalam kuah, bergerak seolah hidup. Bayangan itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara rengekan tipis. Ini tidak mungkin, bisik Raka, mundur satu langkah. Ini yang membuat dagangan laku keras. Kuah ini menyerap energi orang yang mencicipinya. Semakin banyak orang datang, semakin kaya aku. Tapi, hati-hati, siapapun yang terlalu tamak akan menjadi bagian dari kuah, kata Busari dengan suara datar. Raka terpaku. Ia menyadari kedai seblak ini bukan sekedar tempat makan biasa, melainkan sarang pesugihan gelap. Dan malam itu, Raka tahu
ia telah terlibat. Sebelum Raka sempat bergerak, pintu belakang terbanting. Angin malam masuk membawa aroma kuah pedas bercampur darah. Bayangan samar mulai bergerak di lantai, seolah menunggu mangsa baru. "Kalau kau ingin bertahan, kau harus membuat pilihan," kata Busari, matanya bersinar merah samar. Semalaman, Raka tidak bisa tidur. Bayangan kuah berdarah dan suara rengekan dari mangkuk seblak terus menghantuinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menempel di tubuhnya, sesuatu yang berasal dari kedai Busari. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mulai bertanya pada penduduk sekitar tentang kedai itu. Anehnya, tak seorang pun mau berbicara banyak. Beberapa menunduk ketika ditanya. Ada yang menatap Raka dengan waspada, seolah takut jika menyebut nama Busari terlalu lantang. Hanya seorang bapak tua yang mau berbicara pelan. "Jangan terlalu dekat dengan kedai itu, Nak. Banyak orang yang kaya mendadak, tapi jiwa mereka tak tenang. Kuah seblak itu katanya memakan energi orang," bisiknya. Raka merinding. Ia menyadari pesugihan di kedai itu lebih tua dan kuat daripada yang dibayangkannya. Tidak sekadar ritual sesekali, tapi sudah berlangsung bertahun-tahun. Malamnya, Raka kembali ke kedai. Kali ini ia membawa ponsel untuk merekam dan kamera saku. Ia duduk di pojok, menunggu semua pelanggan pergi. Saat kedai kosong, ia memberanikan diri masuk ke dapur. Di sana, panci besar masih berdiri. Raka menunduk dan melihat ke dalam. Seketika, bayangan samar di kuah bergerak lebih cepat, menekannya, membuat jantung Raka berdegup kencang. Dari panci itu, muncul tangan-tangan gelap, tipis dan menyeramkan, mencoba meraih ke arahnya. Raka mundur, hampir terjatuh. Ia menyalakan kamera, berharap bisa merekam bukti. Tapi layar hanya menampilkan kabut merah pekat. Bayangan bergerak di dalamnya seperti makhluk hidup. Saat itu, Busari muncul dari kegelapan. "Kau ingin tahu rahasia kuahku? Ini darah dan energi mereka yang pernah mencoba kekayaan instan," katanya datar. Raka menelan ludah. Ia menatap panci itu dengan ngeri. "Jadi, semua orang yang mencicipi seblak menjadi bagian dari pesugihan ini?" tanyanya. Busari tersenyum tipis. "Iya, dan sekarang kalau telah mencicipi sedikit, kau juga terikat. Tapi jangan takut, masih ada jalan keluar. Kalau cukup berani." Raka menggigil. Ia tahu malam ini ia harus mencari cara memutus ikatan pesugihan itu atau nyawanya bisa jadi makanan bagi kuah berdarah itu. Di luar kedai, angin malam membawa aroma pedas dan darah. Bayangan samar dari dapur seolah menembus dinding mengikuti langkah Raka. Ia berjalan cepat ke gang sempit, tapi suara rengekan dan bisikan kuah terus mengejarnya. Sampai di kos, Raka menutup pintu dengan kencang. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun hatinya sudah tahu, ini baru permulaan dan untuk bertahan hidup, ia harus lebih pintar dari Busari dan kekuatan gelapnya. Malam itu, Raka duduk di meja belajar, membuka buku-buku tua tentang ritual gelap dan pesugihan. Ia mulai mencatat semua yang ia lihat, mendengar, dan rasakan. Dan satu hal yang pasti, kuah seblak berdarah itu tidak akan berhenti sampai harga dibayar atau korban baru datang. Raka menatap catatannya, bertekad. "Aku harus temukan cara menghentikan ini sebelum semuanya terlambat." Beberapa malam berlalu sejak malam pertama Raka mencicipi kuah seblak berdarah. Setiap kali ia memejamkan mata, aroma pedas bercampur logam itu terus menghantuinya. Bayangan samar dari panci masih terngiang, membuatnya gelisah. Raka tahu, ia tidak bisa menghindar lagi. Malam itu, ia kembali ke kedai, tapi kali ini lebih siap. Ia membawa tas berisi catatan,
kamera saku, dan sebatang lilin untuk menerangi sudut gelap. Ia ingin menyelidiki asal-muasal pesugihan Busari. Kedai terlihat biasa dari luar, hanya aroma seblak yang menguar. Namun, saat Raka masuk, ia langsung merasakan udara berbeda, lebih berat dan bau pedas bercampur darah terasa lebih kuat. Busari menyambutnya dengan senyum tipis. "Datang lagi? Kau ingin tahu rahasianya lebih dalam?" Raka mengangguk, berusaha terdengar tenang. "Ya, saya ingin tahu. Semua ini mengerikan." Busari menepuk panci besar dan kuahnya berdesis seolah hidup. "Kuah ini lahir dari ritual lama. Setiap bumbu yang kau lihat, setiap kerupuk yang kau cicipi, bukan hanya bahan tapi pengikat energi manusia. Semakin banyak yang datang, semakin kuat pesugihan ini." Raka menelan ludah. Ia melihat ke sekeliling, dan di sudut dapur terdapat lembaran-lembaran tua yang ditumpuk. Ada simbol aneh dan tulisan kuno di atasnya. "Ini apa?" tanya Raka menunjuk lembaran itu. "Panduan ritual," jawab Busari datar. "Orang-orang yang pernah mencoba kekayaan instan, jejaknya tersimpan di sini. Mereka memberi energi untuk kuahku. Tapi hati-hati, membaca terlalu banyak bisa menarik perhatian bayangan di panci." Raka berani melangkah lebih dekat. Ia mengambil satu lembar dan mulai membaca. Simbol aneh itu tampak seperti kombinasi huruf kuno dan gambar tubuh manusia, menyeramkan. Tiba-tiba, lilin yang ia bawa berkedip keras membuat bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Dari kuah panci muncul bisikan halus. "Lepaskan, jangan lihat, kau akan ikut." Suara itu menggema di telinga Raka. Ia menggigil, tetapi tetap membaca. Beberapa catatan menyebut tentang bumbu hitam, bahan utama kuah berdarah, yang konon dibuat dari darah dan energi orang yang gagal membayar pesugihan. Semakin kuat bumbu itu, semakin laku dagangan, tapi semakin banyak jiwa yang terkekang. Raka sadar, kuah seblak itu bukan hanya tentang uang atau popularitas. Ini perangkap jiwa yang mengikat pemilik kedai dan setiap pelanggan yang mencicipinya. Tiba-tiba, Busari menutup lembaran itu dengan cepat. "Sudah cukup, kau tidak tahu apa yang kau panggil," katanya tegas. "Kalau terlalu tamak ingin tahu, kau bisa jadi bagian dari kuah." Raka mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar malam itu ia harus menemukan cara memutus ikatan pesugihan ini. Tapi ia juga harus berhati-hati. Satu langkah salah dan ia bisa kehilangan nyawanya. Di luar, angin malam membawa aroma kuah berdarah. Raka menatap kedai itu dan di balik jendela temaram, matanya menangkap sesuatu. Bayangan samar yang menunggu, seolah siap menelan siapapun yang terlalu ingin tahu rahasia kuah seblak berdarah. Malam itu, Raka pulang dengan hati berat. Ia tahu pertarungan nyata baru akan dimulai di malam berikutnya, dan kali ini risikonya jauh lebih besar. Beberapa hari setelah Raka menemukan lembaran ritual di dapur Busari, rasa penasaran dan ketakutannya terus bergulat di kepala. Ia tahu, jika ingin selamat, ia harus mengungkap rahasia pesugihan kuah seblak itu, sekaligus mencari cara memutus ikatan yang mulai menempel padanya. Malam itu, Raka menyiapkan semua peralatan, kamera saku, buku catatan, lilin, dan sebuah botol air sebagai perlindungan simbolis, hasil bacaan dari buku-buku tua tentang ritual gelap. Ia berniat mengintai kedai setelah tutup, mencari bukti dari sudut gelap dapur. Begitu sampai di gang sempit, ia melihat kedai tetap buka. Pelanggan datang dan pergi dengan cepat. Tapi kali ini Raka memperhatikan satu hal. Semua pembayaran menggunakan koin berkilau aneh, dan tidak seorang pun tersenyum sepenuhnya. Ada ketegangan di wajah mereka, seolah sadar akan sesuatu yang mengintai. Raka menunggu hingga kedai hampir kosong. Ketika semua orang pergi, ia masuk melalui pintu belakang yang sedikit terbuka. Di dapur, panci besar masih berisi kuah merah pekat. Bayangan di kuah bergerak perlahan, menekannya seolah sadar ada pengamat baru. Tiba-tiba, dari rak bumbu di pojok, terdengar suara bisikan halus, menyeramkan. "Mereka, semua yang datang, memberi energi. Kau
berikutnya. Raka menelan ludah, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menyalakan lilin. Cahaya kecilnya menari di dinding, menampakkan bayangan-bayangan aneh yang bergerak mengikuti cahaya. Ia membuka salah satu lembaran ritual yang pernah dilihat, membaca tentang bumbu hitam, inti dari pesugihan kuah seblak itu. Tulisannya berbunyi, "Ambil darah murni, campur dengan energi tamak manusia. Rebus di panci penuh niat gelap. Setiap sendok memberi kekayaan, setiap tetes menjerat jiwa." Raka terpaku. Ia menyadari, selain Busari, panci itu sendiri adalah penjaga ritual dan setiap gerakan di kedai bukan sekedar kebetulan. Ia merencanakan untuk merekam semua gerakannya malam ini. Tiba-tiba, panci mendesis lebih keras. Kuahnya bergelombang, dan tangan-tangan gelap muncul, menekannya untuk menjauh. Raka mundur, hampir tersandung. Dari dapur, Busari muncul dengan tatapan kosong tapi menakutkan. "Sudah siap melihat kebenaran?" katanya. Langkahnya tenang tapi mengintimidasi. Raka menggigil, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Aku harus tahu," jawabnya pelan. Busari mengangguk. "Jika kau ingin selamat, kau harus memilih, ikut ritual atau mencari cara menghentikannya. Tapi hati-hati, salah langkah dan kau akan menjadi bagian dari kuah." Saat itu, bayangan dari panci semakin jelas. Sosok-sosok samar dari mangkuk seblak malam sebelumnya mulai muncul, mengelilingi Raka. Ia merasa tubuhnya berat, hampir tak mampu bergerak. Dengan napas tertahan, Raka mengambil kamera, merekam semua yang dilihatnya. Ia menatap panci itu, menatap kuah yang berputar, dan menyadari satu hal. Semua ini nyata, dan ia harus berani bertindak, atau akan hilang selamanya. Malam itu berakhir dengan Raka kembali ke kosnya. Jantung berdegup kencang. Ia menatap rekaman kamera dan buku catatan. Bertekad untuk mengungkap ritual gelap kuah seblak berdarah sebelum terlambat. Namun ia belum tahu, malam berikutnya Busari dan kuahnya akan menguji keberanian Raka lebih jauh, dan harga dari rasa ingin tahu itu akan semakin nyata. Malam itu, Raka menyiapkan diri lebih matang. Ia membawa kamera saku, buku catatan, lilin, dan sebuah botol kecil berisi air suci yang didapat dari buku ritual tua sebagai perlindungan. Ia tahu, ini malamnya untuk menghadapi kuah seblak berdarah secara langsung. Sesampainya di gang sempit, kedai Busari tampak sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Lampu kedai berkedip lebih sering, dan aroma kuah pedas bercampur darah terasa lebih pekat. Raka masuk dengan hati-hati. Pelanggan malam itu sedikit, dan mereka menatapnya seakan tahu bahwa malam ini berbeda. Ia duduk di pojok, mengamati setiap gerakan Busari. Panci besar di dapur mulai mendesis. Bayangan samar muncul di permukaan kuah, lebih jelas daripada sebelumnya. Sosok hitam itu tampak hidup, menggerakkan tangan-tangan tipis untuk menjangkau setiap sudut dapur. Raka menyalakan lilin, dan cahaya kecilnya menyorot rak bumbu. Di sana, ia melihat botol-botol kecil berisi cairan gelap, beberapa bertanda simbol aneh. Ia mendekat dan membuka satu botol, mencium aroma yang tajam, campuran pedas dan logam. Hatinya berdegup kencang. Tiba-tiba, suara rengekan muncul dari panci. Bayangan di kuah bergerak lebih cepat, seolah sadar ada yang mengintai. "Tinggalkan, jangan ganggu, tahu berikutnya," bisik suara itu. Raka berusaha tenang. Ia menyalakan kamera dan merekam seluruh gerakan panci dan bayangan di dalamnya. Ia menyadari bahwa kuah itu bukan sekadar cairan, tapi wadah energi dari jiwa yang terikat oleh pesugihan. Busari muncul dari kegelapan dapur. "Kau ingin tahu kebenaran? Kau harus berani menyentuh inti bumbu hitam," katanya datar. Matanya menatap tajam ke arah Raka. Raka menelan ludah. Ia tahu, ini ujian terakhir sebelum ia bisa mengungkap rahasia kuah berdarah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil satu sendok kecil dari panci. Kuah itu terasa panas, tapi di dalamnya ia merasakan denyut energi yang mengerikan.
seolah ada jiwa yang menjerit. Seketika, bayangan di panci menjulang, menyerupai sosok manusia yang menatap Raka dengan mata kosong. Tangannya mencoba menjangkau Raka, tapi ia mundur. Ati harus kuat, gumamnya, menahan rasa panik. Dengan napas terhatan, Raka menuangkan sedikit kuah ke botol air suci yang dibawanya. Jaran itu berbuih dan berdesis, tapi bayangan di panci tampak ragu sejenak. Itu memberinya kesempatan. Ini mungkin kunci untuk memutus ikatan, pikir Raka. Ia menyadari air suci bisa menetralkan sebagian energi bumbu hitam, tapi hanya sedikit. Masih ada resiko besar. Tiba-tiba, panci mendesis lebih keras. Bayangan di kuah berputar liar, seolah tahu ada gangguan. Raka mundur, menatap Busari yang tersenyum tipis. Menatapnya seperti menilai apakah ia pantas hidup. Malam itu berakhir dengan Raka kembali ke kos. Tubuh gemetar, tetapi hatinya lebih tegas. Ia tahu untuk menyelamatkan diri dan menghentikan kuah seblak berdarah, ia harus menyiapkan strategi lebih matang dan menghadapi ritual gelap Busari langsung. Namun satu hal jelas di benaknya, bayangan di kuah tidak akan berhenti mengejarnya sampai rahasia bumbu hitam benar-benar terungkap. Raka duduk di meja kosnya, menatap catatan dan rekaman kamera malam sebelumnya. Bayangan kuah seblak masih menghantuinya di pikiran. Ia tahu, hanya dengan memahami ritual bumbu hitam, ia bisa punya kesempatan selamat. Ia mulai membaca semua buku ritual dan lembaran catatan yang berhasil dicatat sebelumnya. Simbol-simbol aneh, mantra, dan taktik memutus energi mulai ia pahami sedikit demi sedikit. Raka menyadari, air suci saja tidak cukup. Ia perlu menggunakan fokus mental dan keberanian untuk mengikat kembali energi yang lepas dari kuah. Malam itu Raka kembali ke kedai Busari. Kali ini ia datang lebih awal dan bersembunyi di sudut dapur. Lampu kedai temaram, aroma pedas bercampur logam terasa lebih pekat. Panci besar mendesis, kuahnya bergelombang liar, bayangan samar di permukaan kuah tampak lebih aktif, menari mengikuti gerakan Raka. Tangannya gemetar, tapi ia memegang botol air suci dan lilin, siap menghadapi apapun. Busari muncul, senyum tipis di wajahnya menakutkan. "Kau kembali? Berani sekali," katanya. Suaranya dingin tapi ada nada menantang. "Malam ini, kau harus pilih, melanjutkan pencarianmu atau menjadi bagian kuah selamanya." Raka menelan ludah, tapi kali ini ia tidak mundur. Ia menyalakan lilin, menatap bayangan di panci. Dengan nafas tertahan, ia membaca mantra yang ia salin dari catatan lama. Suara bisikan dari kuah terdengar menjerit, tapi ia tetap fokus. Seketika, bayangan di kuah berputar liar, menyerupai sosok manusia yang menjerit. Tapi cahaya lilin dan air suci mulai melemahkan energi gelap. Kuah mendesis lebih keras, tapi tangan-tangan bayangan itu bergerak lambat, seolah kehilangan kekuatan. Busari menatap Raka dengan mata membelalak. "Kau berani dan kuat, tapi jangan lengah," katanya, sambil melangkah ke arah panci, mencoba menghentikan ritualnya sendiri. Raka tahu ini saatnya. Dengan fokus penuh, ia menuangkan air suci perlahan ke kuah. Kuah mendesis, warna merah pekat berubah menjadi gelat kusam. Bayangan di permukaan panci tampak berontak, lalu perlahan memudar. Raka menatap panci, jantungnya berdegup kencang. Ia berhasil menetralkan sebagian energi, tapi ia tahu ini baru langkah pertama. Pesugihan bumbu hitam masih kuat, dan Busari tidak akan menyerah begitu saja. Sebelum meninggalkan kedai, Raka merekam semua kejadian malam itu. Ia tahu, bukti ini akan penting untuk langkah selanjutnya. Malam itu ia pulang dengan tubuh lelah, tapi hati lebih tegas. Di kos, Raka menatap rekaman dan catatan. Ia tahu, pertarungan nyata melawan kuah seblak berdarah baru akan dimulai. Tapi satu hal jelas, jika ia ingin selamat, ia harus lebih berani, lebih cerdas, dan lebih cepat dari Busari dan bayangan di kuah. Beberapa malam berlalu sejak Raka menetralkan sebagian energi kuah seblak. Namun rasa penasaran dan ketakutannya tidak pernah hilang. Ia tahu
Hanya dengan menghadapi inti ritual bumbu hitam secara langsung, ia bisa menghentikan kekuatan pesugihan ini. Malam itu, Raka menyiapkan semua peralatan: kamera, lilin, air suci, dan sebuah cermin kecil yang ia baca bisa memantulkan energi gelap. Ia juga menyiapkan mantra tambahan dari catatan Bu Sari yang berhasil ia salin diam-diam. Sesampainya di kedai, suasana berbeda. Lampu berkedip cepat, aroma kuah pedas bercampur darah terasa lebih pekat, dan bayangan di panci tampak bergerak lebih aktif. Pelanggan malam itu sedikit, dan mereka menatap Raka seakan tahu bahwa malam ini akan menentukan segalanya. Raka bersembunyi di pojok dapur. Panci besar mendesis liar. Bayangan di permukaannya mulai menjulang seperti sosok manusia yang menjerit. Raka menarik nafas dalam, menyalakan lilin, dan mulai membaca mantra sambil menuangkan air suci perlahan ke kuah. Bayangan di panci menggeliat lebih keras. Tangan-tangan gelap mencoba menjangkau Raka, tapi cahaya lilin dan air suci mulai melemahkan energi gelap. Raka menatap cermin kecilnya, memantulkan bayangan yang mencoba menyerangnya, sehingga energi gelap terpecah dan kehilangan fokus. Bu Sari muncul dari kegelapan, matanya bersinar merah samar. Kau berani, tapi masih kurang. Jika ingin selamat, kau harus masuk ke inti ritual, katanya. Raka tahu, ini berarti masuk ke dapur inti, ruang tersembunyi di belakang panci besar. Ia melangkah perlahan, jantung berdegup kencang, tangannya gemetar. Begitu masuk, ia melihat sebuah lubang kecil di lantai, tempat darah dan energi jiwa yang terkumpul dari mangkuk-mangkuk sebelumnya mengalir. Dengan fokus penuh, Raka menaburkan air suci ke lubang itu sambil membaca mantra yang menetralkan energi. Bayangan di panci mulai terpecah, menjerit keras, dan kuah merah pekat berubah menjadi gelap kusam. Bu Sari menjerit marah, mencoba menghentikan Raka, tapi bayangan yang terpecah memutar balik, menyerang dirinya sendiri. Ia terhuyung, terkejut, dan akhirnya terpaksa mundur. Raka menatap kuah yang kini tampak biasa, tanpa bayangan menyeramkan. Ia tahu, ini kemenangan sementara, tapi energi gelap masih tersisa sedikit. Ia merekam semua kejadian malam itu, memastikan bukti yang cukup untuk langkah berikutnya. Malam itu, Raka pulang dengan tubuh lelah, tapi hati lebih tegas. Ia sadar, kuah seblak berdarah bisa dikalahkan dengan keberanian, fokus, dan strategi tepat. Tapi setiap langkah salah bisa menelan nyawanya. Di kos, Raka menatap rekaman dan catatan. Bertekad, malam berikutnya ia harus menyelesaikan ritual pesugihan Bu Sari sepenuhnya sebelum ada korban lain. Malam itu, Raka sudah siap. Semua catatan, rekaman, lilin, air suci, dan cermin kecil sudah ia siapkan. Ia tahu malam ini akan menentukan hidup atau matinya dirinya, dan mungkin orang-orang di kampung. Sesampainya di kedai, suasana terasa lebih berat. Lampu kedai berkedip liar, aroma kuah pedas bercampur darah lebih pekat, dan bayangan dari panci besar tampak menari liar. Pelanggan malam itu tampak ketakutan. Beberapa menunduk dan cepat pergi. Raka mengambil nafas panjang, menyalakan lilin, dan perlahan mendekati panci. Bayangan di permukaan kuah tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Sosok-sosok yang menjerit seolah menunggu mangsa baru. Bu Sari muncul dari kegelapan dapur. Matanya bersinar merah. Kau kembali, dan kau
ingin menghentikan semuanya. Kau berani, tapi jangan salah langkah, katanya dengan suara dingin. Raka mengangguk pelan. Aku harus menghentikan ini, Busari. Tidak ada korban lain. Dengan fokus penuh, ia menaburkan air suci ke panci sambil membaca mantra dan menggunakan cermin untuk memantulkan energi gelap. Bayangan di permukaan kuah semakin liar, tapi energi mereka mulai terpecah dan melemah. Tiba-tiba, panci mendesis keras. Kuah merah pekat berputar liar, dan dari dalam muncul bayangan sosok-sosok manusia. Wajah mereka menjerit penuh ketakutan. Raka menahan nafas, tidak bergerak, fokus pada mantra yang dibaca. Busari mencoba menghentikan ritual dengan tangan terbuka, tapi bayangan yang terpecah malah berbalik menyerangnya. Ia menjerit, mundur, dan tertahan di sudut dapur. Kuah perlahan berubah menjadi gelap kusam. Bayangan pun mulai memudar. Raka tahu ini kesempatan terakhir. Dengan nafas tertahan, ia menuangkan seluruh air suci yang ia bawa ke panci sambil membaca mantra penutup dari catatan lama. Kuah mendesis, tapi akhirnya tenang. Bayangan hilang, dan aroma pedas bercampur darah memudar. Busari terdiam, menatap panci dengan wajah pucat. Ini tidak mungkin. Kau berhasil, katanya pelan. Raka menatapnya dengan tegas. Sudah cukup. Tidak ada lagi korban dari kuah seblak berdarah ini. Ritualmu berakhir. Lampu kedai kembali stabil dan suasana menjadi biasa. Pelanggan yang sempat menunggu kini terlihat lega tanpa ketakutan di wajah mereka. Raka merekam semua kejadian malam itu, memastikan bukti bahwa kuah seblak berdarah telah dihentikan. Malam itu, Raka pulang dengan tubuh lelah, tapi hati lega. Ia tahu pertarungan melawan bumbu hitam telah mencapai klimaks, dan ia berhasil memutus ikatan energi gelap yang selama ini menjerat banyak jiwa. Namun di dalam hati, Raka tetap waspada. Ia tahu, kejahatan kadang meninggalkan jejak, dan setiap orang yang pernah terlibat akan selalu diingat oleh bayangan masa lalu. Beberapa malam setelah klimaks ritual, kedai Busari terlihat lebih sepi. Aroma pedas masih ada, tapi tidak lagi bercampur darah. Bayangan di panci besar sudah hilang, dan kuah tampak biasa. Raka duduk di pojok kosnya, menatap rekaman malam terakhir. Ia menahan napas, memastikan semua bukti aman. Hatinya lega, tapi tetap waspada. Ia tahu, meski ritual bumbu hitam dihentikan, jejak pesugihan tidak sepenuhnya hilang. Keesokan harinya, Raka kembali ke kedai dengan tujuan terakhir, memastikan Busari tidak lagi mengulangi ritual. Kedai tampak normal. Busari menyambutnya seperti biasa, tetapi ada rasa tegang di matanya. Selamat. Kau berhasil, kata Busari pelan, suara datar tapi terdengar lelah. Aku tidak bisa lagi menggunakan kuah itu. Kau benar-benar berbeda. Raka menatap panci besar yang kini kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada desisan aneh. Semua terlihat biasa, tapi Raka tetap waspada. Ia menaruh beberapa tetes air suci di panci, memastikan energi gelap benar-benar netral. Busari duduk di kursi, menunduk. Kuah seblak berdarah ini memberi banyak korban, dan aku menyesal. Tapi kau mengubah semuanya, katanya. Raka mengangguk. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi jiwa yang terjebak. Semua harus berhenti di sini. Malam itu, Raka pulang ke kosnya dengan hati lega. Ia menatap langit malam, menarik napas panjang. Ia berhasil memutuskan ikatan pesugihan,
menghentikan bayangan kuah berdarah, dan menutup bab gelap dalam hidupnya. Namun satu hal tetap jelas di pikirannya. Setiap orang yang tergoda kekayaan instan harus berhati-hati. Pesugihan tidak pernah memberi tanpa harga, dan bayangan masa lalu selalu mengintai mereka yang lalai. Raka menutup catatan dan rekamannya. Kuah seblak berdarah kini hanyalah kenangan mengerikan. Tapi pelajaran yang ia dapatkan akan selalu membekas. Ia tersenyum tipis, lega, dan tahu bahwa perjuangan melawan kegelapan kadang harus dimulai dari keberanian dan kecerdikan diri sendiri. Di gang sempit tempat kedai Bu Sari berdiri, lampu temaram bersinar lembut. Kedai itu kini biasa, tanpa aura menyeramkan. Bayangan telah hilang, korban diselamatkan, dan malam itu menandai akhir dari kuah seblak berdarah. Raka berjalan pulang dengan rasa lega. Ia tahu cerita ini telah selesai, tapi pengalaman ini akan selalu menjadi pengingat. Kekayaan instan selalu dibayar dengan harga yang menakutkan. Tamat. Itulah kisah dari sebuah kedai kecil yang tak pernah sepi pembeli. Karena nafsu manusia selalu bisa dibeli dengan harga mengerikan. Ingatlah, tidak semua makanan yang terlihat lezat berasal dari dapur biasa. Mungkin saja ada darah, ada tumbal, dan ada jiwa yang dikorbankan untuk setiap suapan. Dan kini, pertanyaannya, beranikah kamu masih makan seblak di malam hari?